Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang obligasi syariah. Yang pertama, saya yang bernama Rais Amruddin, NIM 1920210078. Sejarah obligasi syariah. Sesungguhnya, suku atau obligasi syariah ini bukan merupakan istilah baru dalam sejarah Islam. Istilah tersebut sudah dikenal sejak abad pertengahan, di mana umat Islam menggunakannya dalam konteks perdagangan internasional. Sukuk merupakan bentuk jamak dari kata sak. Ia dipergunakan oleh para pedagang pada masa itu sebagai dokumen yang menunjukkan kewajiban finansial yang timbul dari usaha perdagangan dan aktivitas komersial lainnya. Namun demikian, sejumlah penulis barat yang memiliki konsen terhadap sejarah Islam dan bangsa Arab menyatakan bahwa sak inilah yang menjadi akar kata seque dalam bahasa Latin, yang saat ini telah menjadi sesuatu yang lazim dipergunakannya dalam transaksi dunia perbankan kontemporer. Dalam perkembangannya, The Islamic Jurisprudence Council (IJC) kemudian mengeluarkan fatwa yang mendukung perkembangan sukuk. Hal tersebut mendorong otoritas moneter Bahrain (BMA) Bahrain Monetary Agency untuk meluncurkan salam sukuk per jangka waktu 91 hari dengan nilai 25 juta dolar Amerika Serikat pada tahun 2000. Selanjutnya, penerbitan sukuk di pasar internasional terus bermunculan bak cendawan di musim hujan. Tidak ketinggalan, pemerintahan di dunia Islam pun mulai melirik hal tersebut. Harus kita akui bahwa sukuk atau obligasi syariah ini adalah salah satu bentuk terobosan baru dalam dunia keuangan Islam. Istilah tersebut adalah istilah yang memiliki akar sejarah yang panjang. Inilah salah satu bentuk produk yang paling inovatif dalam pengembangan sistem keuangan syariah kontemporer. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Selanjutnya yaitu pengertian obligasi syariah. Dalam Islam, obligasi syariah dikenal sebagai sukuk atau sertifikat. Sukuk berasal dari bahasa Arab, yaitu sukuk merupakan jamak dari kata swaq. Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional atau DSN, obligasi syariah atau sukuk adalah sebagai suatu surat berharga jangka panjang yang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan emiten kepada pemegang obligasi syariah yang mewajibkan emiten untuk membangun pendapatan kepada pemegang obligasi syariah berupa hasil atau margin fee, serta membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo. Secara singkat, AAOIV atau The Accounting and Auditing Organization of Islamic Financial Institution mendefinisikan sukuk sebagai sertifikat bernilai sama yang merupakan bukti kepemilikan yang tidak dibagikan atas suatu aset, hak manfaat, dan jasa-jasa atau kepemilikan atas proyek atau kegiatan investasi tertentu. Selanjutnya yaitu perkembangan obligasi syariah. Obligasi syariah ini sesungguhnya merupakan peluang bagi kita untuk mengundang investor muslim dan non-muslim untuk mau terlibat berinvestasi di tanah air, sehingga obligasi syariah dapat dimanfaatkan untuk membangun perekonomian bangsa dan menciptakan kesejahteraan masyarakat. Fakta selama ini menunjukkan bahwa pasar akan sangat responsif terhadap penerbitan obligasi syariah. Hampir semua obligasi syariah yang dikeluarkan diserap habis oleh pasar dan bahkan pada beberapa kasus sampai menimbulkan kelebihan permintaan, apalagi jika obligasi syariah tersebut diterbitkan oleh negara. Instrumen obligasi syariah tumbuh pesat dari tahun ke tahun hingga awal tahun ini diterbitkan 12 obligasi syariah dengan prinsip mudharabah dan ijarah yang berjangka waktu 5-10 tahun dalam nominal 550-200 miliar. Total portofolio obligasi syariah hingga Juli lain diperkirakan 2,1 triliun. Sementara reksadana syariah di tingkat internasional memiliki aktiva bersih 5 miliar US dollar
yang terdiri dari 100 jenis usaha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya di sini melanjutkan dari Mbak Rizda. Perkenalkan, nama saya Firmansyah Fathul Isra Ahmad, NIM 1920210099. Kali ini saya akan menjelaskan tentang struktur obligasi. Apa aja yang terstruktur dalam obligasi syariah? Yaitu yang pertama ada bagi hasil berdasarkan akad ataupun musyarakah. Akad-akad tersebut adalah akad kerjasama dengan skema bagi hasil, pendapatan atau keuntungan. Ya, berarti skema bagi hasil pendapatan keuntungan dari semuanya. Semua akad tersebut, entah itu akad mudhabarah, akad muqarodah, ataupun akad qirad. Obligasi jenis ini akan memberikan return pada penggunaan term indikatif atau expected return karena sifatnya yang floating ya, dan tergantung pada kinerja pendapatan yang dibagi hasilkan. Ketika kinerjanya tersebut down, nggak floating ya, maka ya hasilnya tidak cukup memuaskan. Tapi ketika kinerjanya sangat bagus ya memuaskan ya. Terus yang kedua ada margin atau fee. Berdasarkan akad mudhabarah atau salam, istisna, dan ijarah, dengan akad tersebut obligasi syariah akan memberikan fair return, pendapatan tetap, fee. Gitulah. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang karakteristik. Apa aja yang karakteristik ini? Karakteristik merupakan bukti kepemilikan suatu aset berwujud atau hak manfaat, beneficial liable. Terus yang seterusnya pendapatan berupa imbalan atau kupon, margin, dan bagi hasil sesuai jenis akad yang digunakan, entah itu akad mudhabarah, akad muqarodah, ataupun ijarah. Terus seterusnya terbebas dari unsur riba, gharar, ataupun maisir. Penertibannya melalui Special Purpose Special atau SPV. Terus memerlukan underlying asset. Yang terakhir penggunaan proses harus sesuai prinsip syariah. Yang selanjutnya yaitu jenis-jenis obligasi syariah. Untuk saat ini di Indonesia mengenal adanya dua jenis obligasi syariah. Yang pertama yaitu obligasi mudharabah dan obligasi ijarah. Yang pertama obligasi mudharabah. Obligasi mudharabah adalah obligasi syariah yang menggunakan akad mudharabah. Akad mudharabah adalah akad kerjasama antara pemilik modal dan pengelola. Yang kedua yaitu obligasi ijarah. Obligasi ijarah adalah obligasi syariah yang menggunakan akad ijarah. Akad ijarah adalah suatu akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian. Artinya, pemilik harta memberikan hak untuk memanfaatkan objek yang ditransaksikan melalui penguasaan sementara atau peminjaman objek dengan memanfaatkan tertentu dengan membayar imbalan kepada pemilik objek. Sedangkan sukuk atau obligasi syariah yang dikenal secara internasional dan telah mendapatkan endorsement dari The Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution atau yang disingkat AAOIFI antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu sukuk ijarah, yang kedua sukuk mudharabah, dan yang ketiga sukuk musyarakah. Sukuk musyarakah yaitu sukuk yang diterbitkan berdasarkan perjanjian atau akad musyarakah, yaitu dua pihak atau lebih bekerja sama menggabungkan modal untuk membangun proyek baru, mengembangkan proyek yang telah ada, atau membiayai kegiatan usaha. Yang keempat yaitu sukuk istisna. Sukuk istisna yaitu sukuk yang diterbitkan berdasarkan perjanjian atau akad istisna, yaitu para pihak menyepakati jual beli dalam rangka pembiayaan suatu proyek atau barang.
Harga, waktu, penyerahan, dan spesifikasi barang atau proyek ditentukan terlebih dahulu berdasarkan kesepakatan. Yang kelima yaitu sukuk salam. Dalam bentuk ini, dana dibayarkan di muka dan komoditas menjadi utang. Dana juga dalam bentuk sertifikat yang mempresentasikan utang. Sertifikat ini juga tidak dapat diperdagangkan. Sekian presentasi dari kelompok 5, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.